Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan ini adalah HP Oppo A57s varian 8/256. Nih RAM-nya 8GB, ROM-nya 256GB, kelihatan ya. Nah ini harganya berapa? Cuman 800 ribuan aja. Tapi yang aku tahu Oppo A57s itu nggak ada varian 8/256 ya. Nih seperti ini nih. Terus kalau kita cek di tentang ponsel, ini kita coba cek di tentang ponsel ya, ke pengaturan dan ke tentang ponselnya. Nih RAM-nya 8GB, bisa diekspansi sampai 4GB. Ya ini wow banget sih. Kalau memang beneran harga 800 ribuan RAM-nya bisa kayak gini. Terus ROM-nya 256GB. Tapi yang ada di sini ataupun di sini itu cuma tipu-tipu aja. Memori aslinya bisa kita cek pakai aplikasi Device Info seperti DevCheck atau AIDA 64. Nih kita cek di aplikasi DevCheck, kita coba lihat memori aslinya berapa. RAM-nya cuma 3GB aja aslinya, dan ROM-nya cuma 64GB. Nih aslinya cuma segini aja. Kalau kurang percaya kita cek lagi pakai AIDA 64. Kita cek lagi di AIDA 64 dan ke bagian sistemnya. Itu RAM-nya ternyata cuma 3GB aja, dan ROM-nya itu terbaca 47,47GB atau cuma 64GB. Kok bisa ya ada orang yang jualan memorinya dibuat-buat seolah-olah gede supaya konsumen pada tertarik buat beli HP-nya. Padahal memori aslinya itu cuman kecil 3/64 aja. Kenapa nggak dijual beneran 3/64 aja? Ngapain dibuat seolah-olah 8/256 atau 6/128 gitu? Kemudian saat aku coba cek nomor IMEI HP ini di website resminya Oppo, itu hasilnya nggak kedaftar ya. Ini aku coba cek, terus kalian cocokkan ya nomor IMEI-nya udah bener ini. Sekarang kita periksa aja di website resminya Oppo dan hasilnya itu nggak terdaftar. Nih maaf, informasi IMEI tidak tersedia ya, tidak tersedia di website resminya Oppo. Berarti ini IMEI-nya fake, IMEI tembakan doang ya. Ini IMEI-nya tembakan doang, bukan IMEI asli dari HP Oppo, jelas ya. Kemudian selanjutnya untuk bodinya, ini terbuat dari plastik dan kelihatannya cukup keren sih, tapi bodinya ini terkesan ya kayak bodi murahan gitu. Nih terkesan kurang bagus lah, terbuatnya dari plastik ya. Memang yang asli juga dari plastik, tapi ini tuh kayak bahannya kayak kasar-kasar gimana gitulah, enggak terlalu oke bahannya. Terus framenya juga masih dari plastik. Untuk bentukan kameranya bulat-bulat gede-gede seperti ini, keren sih kalau bentukan kameranya. Ada tulisan AI kamera dan di sini ada LED flashnya juga. Terus ada tulisan Oppo di bagian sini. Di samping kanannya ini ada tombol power dan sekalian fingerprintnya di sini. Di samping kirinya ini ada slot SIM tray yang udah triple slot, 2 nano SIM sama 1 micro SD, dan ada tombol volume, volume up sama volume down. Kemudian di bagian atasnya kosong. Di bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada mikrofon, ada port Type-C, dan ada 3 buah lubang speaker. Bagian depannya ini ada sebuah kamera selfie, ada earpiece, terus ada sensornya juga pasti, dan ada tombol kembali, tombol home, dan tombol multitasking di bagian bawahnya sini. Untuk tampilan menu-menunya juga kelihatan bagus ya, menunya kelihatan bagus. Tapi layarnya ini menurutku kurang bagus sih, soalnya warnanya itu lebih ke biru-biruan, enggak ke kuning-kuningan. Jelas layarnya bukan layar ori. Kalau layar HP Oppo yang ori itu warnanya ke kuning-kuningan, enggak kayak gini. Contohnya ini aku punya HP Oppo ya, aku punya HP Oppo juga. Layarnya tuh lebih ke kuning-kuningan gitu warnanya saat aku coba cek di menu pengaturannya. Mana nih menu pengaturan HP Oppo ku? Nih ya, kita coba ke menu pengaturan, ini HP Oppo ku yang asli. Nih terus kita coba bandingin menu pengaturannya sama HP Oppo yang ini. Kualitas layarnya beda jauh ya. Kualitas layarnya itu beda jauh, yang ini ke kuning-kuningan dan yang ini tuh lebih ke biru-biruan atau ke abu-abuan. Jadi layarnya fake layar KW yang ini, bukan layar ori lagi. Kita coba cek multi-touch testernya, kira-kira bisa dapat 10 touch atau enggak. Langsung kita cobain aja. Wih, bisa ya dapat sampai 10 touch. Jadi ini sentuhannya bisa 10. Untuk resolusi layarnya di 720 x 1612 pixel. Kepadatan layarnya di 320 dpi. Kalau kita beli HP ini, yang akan kita dapatin kelengkapannya itu ada kepala chargernya. Ini dapat kepala charger seperti ini, tapi kepala chargernya ini kayak kopong-kopong gitu. Ini kepala charger OM atau kepala charger KW. Kemudian kita akan dapat USB-nya, USB Type-C. Terus kita akan dapat SIM ejector. Ini ada SIM ejector juga nih, SIM ejectornya dapat. Terus ada buku petunjuknya, tapi buku petunjuknya ini nggak sesuai sama sekali karena di sini semuanya kosong, nggak ada diisi informasi apapun. Kalau enggak biasanya itu diisi Oppo 1802 kayak gitu. Dan yang terakhir kelengkapannya itu ada softcase bening seperti ini. Lumayan lah dapat softcase seperti ini, lumayan banget ya softcase-nya dapat.
Ya walaupun kelengkapan lainnya itu OEM ya sesuai lah sama harganya yang murah cuma 800 ribuan aja. Tapi kalau menurutku sih kurang worth it juga beli HP seperti ini di harga 800 ribuan. Mending beli Redmi A2 sih kalau aku. Ya kalau aku ya mending beli Redmi A2, jelas-jelas ori, garansi resmi juga. Kalau ini garansinya itu jelas nggak resmi, antara penjual dan pembeli doang. Lanjut untuk kameranya, ini kameranya menurutku lumayan bagus nih. Ini kameranya bagus ya. Kalau kalian cari kamera doang bisa lah untuk HP murah kayak gini nih. Kameranya bagus, di zoom bisa di zoom sampai 5 kali zoom. Ini kita pakai ini aja. Nih zoom 5 kali seperti ini hasilnya, tapi cukup pecah-pecah di zoom sampai 5 kali. Terus kalau nggak di zoom kayak gini nih, bagus lah kameranya untuk ukuran HP yang harganya cuma 800 ribuan aja. Untuk videonya ini bisa sampai di 1080p 30 fps baik kamera belakang atau kamera depannya. Nih videonya resolusinya di 1080p sama 720p masing-masing di 30 fps aja. Kemudian untuk mode-modenya ada mode malam, mode video, mode foto, mode potret, dan mode selengkapnya ada mode selang waktu, mode pro, dan mode pano. Lanjut untuk menu-menunya di bagian menu fotonya. Ini ada menu apa aja nih, kita cek ya. Menunya seperti ini ya, kayak HP Oppo pada umumnya. Ada pengaturan lanjutannya, ini selfie balik, buka gerakan cepat. Terus di sini ada watermark, terus ada resolusi video. Ya menunya cuman kayak gini aja sih, standar Oppo pada umumnya. Terus untuk kamera depannya ini juga bagus ya, nih kamera depannya. Kamera depannya terbilang bagus untuk ukuran HP murah kayak gini. Untuk video kamera depan juga cuma sampai 1080p 30 fps aja, nggak bisa di 60 fps. Ya kameranya cukup bagus untuk ukuran HP 800 ribuan. Untuk yang suka main game Free Fire sebaiknya mending beli HP yang ori, garansi resmi aja, karena HP-HP seperti ini tuh banyak yang nggak bisa dipakai buat main game FF. Nanti takutnya kalian beli HP seperti ini dipakai buat main game FF itu jadinya black screen atau layarnya hitam. Untuk spesifikasi HP ini juga kalau dipakai buat gaming itu kurang mumpuni, spesifikasinya terbilang kentang juga. HP ini cuma pakai chipset MediaTek Helio G35, fabrikasi 12 nanometer, inti CPU 8 core, clock speednya sampai 2 GHz, kemudian GPU-nya pakai Power VROGU GE8320. Lanjut untuk ke bawahnya, ini layarnya kita udah bahas, refresh rate-nya itu sampai 60 Hz, luas layarnya di 6,6 inci. Untuk memori aslinya cuma 3/64 doang, bukan 8/256. Untuk fitur-fiturnya di sini ada dukungan host USB aksesori, sidik jari, ada sidik jarinya di sini. Terus ada Face ID-nya juga, terus ada GPS-nya. Sayangnya memang HP ini nggak support infrared dan nggak support NFC. Kemudian di sini sensornya juga udah support gyroscope, tapi ini supportnya itu gyro virtual doang ya, bukan gyro yang hardware. Nih untuk gironya bisa dipakai ya, seperti ini gironya nih bisa dipakai nih gyroscope-nya. Nih gironya bisa dipakai seperti ini. Tapi gironya ini ya bisa ya, bisa responsif juga kalau kita ginikan sampai ya agak miring banget kayak gini bisa lah. Jadi ini udah bisa dipakai untuk ojol ya, karena udah ada gyroscope-nya seperti ini. Untuk sistem Android-nya ini pakai Android 12 Snowcone, kemudian baterainya di 5000 mAh. Tapi untuk kualitas baterainya itu nggak semuanya bakalan bagus ya HP seperti ini. Mungkin ada beberapa yang kalian dapat baterainya itu boros atau dicasnya itu lama. Kalau kalian dapat yang seperti itu mending kalian retur aja sih. Kalau dapat yang cacat misalnya boros atau dicas lama kayak gitu. Jadi HP-nya seperti ini nih. Ya HP-nya kayak gini doang, harganya 800 ribuan. Yang aku sayangkan untuk HP-HP seperti ini kenapa harus ada unsur tipu-tipunya gitu. Kenapa kalian nggak buat brand sendiri atau gimana gitu, atau dibuat bener-bener memorinya dibuat 3/64 doang, nggak usah dibuat seolah-olah 8/256 gitu, tinggal kalian jual aja sesuai apa adanya, nggak usah pakai diedit-edit, nggak usah pakai apa, nggak usah membohongi konsumen ya kan. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan terima kasih.